Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Natasha Zahra Anggraini dengan NIM 66622300120 dari kelas Teknologi dan Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cloud computing. Konsep awal dari cloud computing ini berawal pada tahun 1961 yang dicetuskan oleh John McCarthy dan Leonard Kleinrock yang memiliki pemikiran bahwasannya suatu saat nanti kekuatan komputer itu harusnya dapat diakses semudah kita menggunakan listrik dan juga air di rumah. Kita tidak perlu mempunyai pembangkit listrik sendiri untuk bisa menyalakan lampu dan juga air. Nah, mereka juga berpikir bahwasannya kita tidak perlu memiliki komputer yang super canggih untuk bisa mengolah data. Cukup kita menghubungkan ke jaringan atau ke internet sehingga kita bisa menggunakan apa yang tersedia di sana. Konsep ini yang mereka sebut dengan utility computing. Kemudian, konsep ini dimatangkan oleh Giorgio Favaloro yang mulai mempopulerkan istilah cloud computing sebagai model bisnis baru. Lalu, apa yang dimaksud dengan cloud computing? Cloud computing ini secara sederhana merupakan cara baru dalam kita mengoperasikan teknologi. Alih-alih kita menyimpan semua file atau menjalankan aplikasi di memori HP atau di memori laptop, kita bisa memanfaatkan teknologi orang lain atau penyedia layanan melalui internet. Di dalamnya ada teknologi yang disebut virtualisasi, yang bisa memungkinkan komputer-komputer di luar sana bekerja dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi kita saat ini dengan sistem pembayaran sesuai dengan pemakaian. Jadi, kita membayar sesuai berdasarkan apa yang kita pakai. Alasan pertumbuhan pesat cloud computing. Yang pertama yaitu dari sisi pengguna, di mana kita dimanjakan dengan banyak layanan yang gratis. Meskipun imbalannya kita harus menonton banyak iklan, namun mungkin kita berpikir bahwasannya tidak apa-apa kita menonton iklan, yang penting kita bisa mengakses layanan yang gratis. Yang kedua yaitu dari sisi penyedia. Bagi sisi perusahaan penyedia, ini merupakan keuntungan dalam bisnis, di mana semakin banyak orang yang butuh tempat penyimpanan dan pengolahan data, semakin besar juga nih potensi bisnis yang bisa mereka garap. Nah, itulah kenapa sekarang banyak sekali teknologi yang berlomba-lomba menyediakan layanan cloud. Sehingga bagi sisi penyedia, potensi ini akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi mereka. Dan selanjutnya yaitu karakteristik layanan cloud, di mana tidak semua teknologi itu termasuk ke dalam layanan cloud, di mana menurut standar internasional terdapat 5 ciri yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu on-demand self-service, di mana kita bisa mengatur layanan itu sendiri tanpa perlu bantuan baik itu dari admin atau dari penyedia, sehingga kita bisa mengatur secara otomatis. Yang kedua yaitu broad network access, di mana bisa diakses kapan saja dari perangkat apa saja, baik itu dari HP maupun dari laptop. Yang ketiga yaitu research polling. Sumber daya dapat dipakai secara bersama oleh banyak pengguna. Jadi tidak terbatas hanya 1 atau 2 orang yang bisa menggunakan, melainkan semuanya bisa menggunakan secara bersamaan. Yang keempat yaitu rapid elasticity, di mana kapasitasnya itu sangat fleksibel, bisa membesar ataupun bisa mengecil seketika. Dan yang terakhir yaitu measured service, di mana penggunaannya itu terstruktur secara transparan, agar kita bisa tahu persis berapa banyak yang sudah kita pakai. Selanjutnya yaitu model layanan IaaS atau Infrastructure as a Service, yang merupakan tingkatan layanan cloud yang paling dasar, di mana penyedia itu menyediakan infrastruktur IT mentah seperti server, fisik, jaringan, dan ruang penyimpanan. Dalam model ini, penyedia menyiapkan lahan dan fondasinya, sementara pengguna itu bertanggung jawab penuh untuk memasang sistem operasi serta aplikasi yang akan dijalankan di atasnya. Yang selanjutnya yaitu model PaaS dan juga SaaS, Platform as a Service. Di sini penyedia layanan itu sudah menyiapkan sistem operasinya, jadi kita sebagai pengguna tinggal fokus membuat program atau aplikasi saja. Nah, yang paling sering kita gunakan sehari-hari adalah SaaS atau Software as a Service. Ini adalah produk jadi yang tinggal kita pakai lewat internet aja. Contohnya seperti saat kita memakai Canva atau Google Doc. Kita tidak perlu tahu bagaimana cara instalasinya atau bagaimana cara pembuatannya. Yang penting adalah aplikasinya itu bisa langsung kita pakai, entah itu untuk bekerja, untuk kita mendesain sesuatu, atau untuk kegiatan sehari-hari kita. Yang selanjutnya yaitu ada cloud layers atau lapisan di dalam cloud. Simpelnya, cloud itu sebenarnya berlapis-lapis seperti kue.
Ada lapisan yang paling bawah yaitu hardware atau fisik mesinnya. Lalu di atas hardware itu ada lapisan infrastrukturnya atau jaringannya. Kemudian ada lapisan platform sebagai sistem operasi. Dan yang paling atasnya ada lapisan aplikasi yang biasa kita lihat di layar HP kita atau di layar laptop kita. Hebatnya dari sistem yang berlapis ini adalah ketika ada perbaikan misalnya di bagian hardware-nya, nah aplikasi yang kita pakainya itu tidak akan terganggu karena setiap lapisannya bisa berkembang secara terpisah. Yang selanjutnya yaitu kekuatan virtualisasi, di mana cloud computing adalah model operasi teknologi yang memanfaatkan internet untuk mengakses berbagai sumber daya, seperti server, penyimpanan, dan aplikasi. Mungkin kadang kita suka bingung, gimana sih satu server besar itu bisa dipakai oleh ribuan orang sekaligus? Nah, jawabannya adalah dari virtualisasi ini. Dibandingkan kita menyimpan data melalui memori HP atau laptop yang terbatas, kita bisa menggunakan virtualisasi ini untuk menyimpan data kita. Karena virtualisasi ini sangat efisien dan juga efektif dan lebih fleksibel untuk ditambah atau dikurangi. Selanjutnya yaitu keamanan dan tanggung jawab. Mungkin beberapa orang banyak yang ragu menggunakan cloud karena takut datanya hilang atau dicuri. Sebenarnya ada yang namanya model tanggung jawab bersama. Untuk menjaga keamanan, cloud itu bergantung pada yang pertama, identitas atau akses, yaitu manajemen siapa yang boleh masuk. Biasanya ketika kita ingin akses suatu aplikasi, kita harus mendaftarkan diri dan juga masuk menggunakan password. Nah, itu salah satu bentuk dari siapa saja yang boleh masuk, yaitu orang-orang yang memiliki password. Dan mungkin kalau misalnya kita punya akses pribadi, kita tidak akan memberitahukan password itu kepada siapapun. Yang kedua, itu ada data protection, yaitu perlindungan data. Sama pun halnya data kita itu ada pelindungnya. Data kita biasanya akan terenkripsi dengan baik supaya tidak ada celah keamanan akibat kelalaian kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu governance, yaitu kepatuhan terhadap aturan. Jadi contohnya adalah di suatu gedung itu pasti kan punya satpam. Dan juga ada CCTV dan juga punya kartu akses untuk bisa masuk ke dalam gedung itu. Jadi ada banyak tahapan-tahapan dalam penjagaan keamanan dan juga tanggung jawabnya. Yang terakhir yaitu manfaat cloud computing bagi transformasi digital. Yang pertama itu efisiensi biaya. Kita tidak perlu membeli server yang mahal, kayak misalnya kita nggak perlu beli laptop yang mahal, kita nggak perlu beli HP yang mahal, atau bayar teknisi untuk perawatan-perawatannya. Tapi kita tinggal memanfaatkan apa yang sudah disediakan hanya dengan menonton iklan atau melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu kolaborasi global, di mana kita bisa bekerja sama secara real time. Mungkin seperti contohnya adalah ketika kita ada tugas kelompok dan kita harus membuat melalui Canva. Kita bisa mengakses Canva secara bersamaan hanya dengan sharing linknya saja. Dan yang terakhir yaitu inovasi, di mana update sistem itu terjadi secara otomatis, sehingga kita akan selalu menggunakan versi terbaru teknologi tanpa perlu update manual. Cloud computing bukan sekedar tren teknologi saat ini ya, melainkan sebuah transformasi teknologi dalam cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan dapat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.